Sebuah lingkaran berjari-jari 21 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik. Pada soal ini diketahui ya D1 gitu aja ya. Nah, R-nya itu 21 cm. Kemudian yang ditanyakan ya adalah keliling dari lingkaran tersebut. Maka jawabnya, keliling itu dari suatu lingkaran rumusnya adalah 2πr. Berarti di sini keliling sama dengan 2 dikali pi yang kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya 21. Nah, ini bisa kita coret ya, 21 dibagi 7 itu 3. Nah, bisa kita kalikan, 2 kali 22 itu 44 kali 3. Berarti seperti ini kita hitungnya, 12 ini juga 12, 132 cm. Jawabannya C. Sebuah jam dinding berdiameter 80 cm. Jari-jari jam dinding tersebut adalah titik-titik. Kita sama-sama tahu bahwa jari-jari besarnya atau panjangnya itu setengah dari diameter. Bila diameternya 80, maka jari-jarinya 80 dibagi 2 sama dengan 40 cm. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar berikut, kemudian simaklah pernyataan berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan perbandingan yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, bila kita perhatikan pada gambar ini, maka sisi-sisi yang memiliki perbandingan yang sama diantaranya adalah yang pertama itu AE banding EC. Caranya dulu, AE banding EC. Ini akan sama dengan BE banding ED ya, BE banding ED, dan yang terakhir AB banding DC. Kita cek ke pilihan jawaban, AB banding DC atau AB banding CD. Nah, ini ada nih. Terus bentar, checklist aja. Nah, ini ada. Terus AE banding EC ada juga ya, EC ya. Nah, ini EC. Berarti ini benar. Terus BE banding ED, satu betul ya. Satu betul. Kemudian berikutnya kita cek, kalau nggak 2 ya 3 ya, karena 1 udah betul. Nah, berarti tinggal cek 2 dan 3. 2 CD banding AB, ini dibalik ya, CD yang bawah, AB nya di atas, betul. Terus CE banding EB, ya ini yang salah. CE banding EB, harusnya CE bandingnya AE ya. Jadi yang kedua ini salah, harusnya jawabannya langsung aja B, tapi kita cek ya. AE banding EC ya benar ya, ini ada kan. Terus BE banding ED dan AB banding CD, berarti betul jawabannya B ya. Terima kasih. Perhatikan ukuran panjang persegi panjang berikut ya. Di sini ada ukuran pertama 18 kali 8 dan seterusnya. Persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 9 kali 4 adalah titik-titik. Sebangun itu memiliki perbandingan yang sama, dalam artian di sini dia mempunyai faktor pengali yang sama antara panjang dan lebarnya. Sebagai contoh, di sini persegi panjangnya yang diketahui adalah 9, yaitu panjangnya ya, dan lebarnya itu 4. Kita diminta menentukan mana yang sebangun dengan segi panjang ini ya, persegi panjang. Pertama saya akan coba bila dikali 2 semua ya, maka ukurannya menjadi 18 dikali 8 ya. Jadi yang sebangun pertama adalah 18 kali
8. Sini jawabannya 1 benar. Kemudian bila kita kali 3 panjangnya, nah, saya tulis dulu di sini panjangnya tadi kan 4, lebarnya 4. Sekarang kita kali 3. Nah, kali 3 maka ini sama dengan 27 dan 12. Berarti 27 kali 12. Ini yang kedua juga benar. Berikutnya yang ketiga kita akan cek ya. Yang ketiga kita akan cek panjangnya 9, lebarnya 4. Kita coba kali, oh nggak mungkin sih ini karena 14 sama 21. 9 nggak mungkin jadi 14, 21 sama ya, 9 nggak mungkin jadi 21 untuk lipatan 7 ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2, jawabannya A. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut A 35, yang ini ya, ini 35, dan sudut B 45, maka jumlah besar sudut X dan Y adalah titik-titik. Oke, sudut Y bisa kita hitung terlebih dahulu menggunakan konsep sudut berpelurus ya, karena A ditambah Y itu sama dengan 180 ya. Jadi ini bisa kita gunakan sudut berpelurus. Langkah pertamanya A 35 ditambah Y sama dengan 180, maka Y sama dengan 180 dikurangi 35. Jadi Y nya ini sama dengan 145 derajat ya. Y sudah kita dapatkan. Berikutnya kita akan mencari X. X bisa kita gunakan juga menggunakan sudut luar dari segitiga. Tapi sebelumnya kita cari dulu nih, karena B nya 45 ya, sudut yang bagian sini yang warna oranye ini bisa kita hitung. 185 dikurangi 180 dikurangi 45 ya. Misalkan yang oranye ini adalah P, jadi kita cari dulu P. Langkah kedua, P sama dengan 180 dikurangi 45, berarti P nya ini 135 derajat ya. Kita sudah dapatkan P. Berikutnya kita cari X. Nilai X ya, ini bisa kita gunakan sudut luar segitiga ya. Untuk langkah ketiga kita akan gunakan sudut luar segitiga, di mana X sama dengan P ditambah A. Berarti X nya di sini sama dengan P nya tadi 135 dan A nya itu 35, maka X nya sama dengan 170 derajat. Kita sudah mendapatkan nilai X dan juga nilai Y. Maka kita tinggal mencari pertanyaannya, X tambah Y yaitu 145 ditambah 170 sama dengan 315 derajat. Jawabannya C. Terima kasih. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok memiliki volume V liter. Bak tersebut akan diisi air dengan pompa yang memiliki debit sebesar D liter per menit selama waktu T menit. Jika debit D dirumuskan sebagai hasil perbandingan antara volume dan waktu, maka persamaan dalam bentuk aljabar adalah titik-titik. Debitnya itu sama dengan D, kemudian V adalah volume ya, volumenya itu V dan waktunya itu T. Bila dirumuskan, debit itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu, maka D sama dengan V per T. Ya, jawabannya D.
Saya pergi ke kantor dengan mengendarai motor berkecepatan V km per jam selama T jam. Jika jarak S dirumuskan sebagai hasil perkalian, S adalah hasil perkalian antara kecepatan dan waktu, maka persamaan dalam bentuk aljabar dari jarak tersebut adalah titik-titik. Diketahui kecepatannya itu V, dan waktunya itu T, maka S adalah perkalian kecepatan dengan waktu, berarti ya sama dengan V dikali T. Jawabannya di sini A. Pembuat 0 dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 itu sama dengan menentukan nilai x dari persamaan kuadrat tersebut, ya fungsi kuadrat tersebut yang menjadikan fx-nya sama dengan 0. Jadi kita cari berapa nilai x yang memenuhi agar 2x kuadrat plus 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita akan faktorkan. Oke, yang depan dulu ya, 2x kuadrat ini saya bagi adil, 2x kali x, kemudian 3 itu 1 kali 3. Nah ini posisinya harus pas, satunya di sini, 3-nya di sini. Nah tandanya karena yang lebih besar itu, maaf yang tengah itu plus, berarti hasil kali terbesarnya nanti plus. Kita cek hasil kali terbesar itu di mana. Gini, yang tengah boleh dikalikan x, 1 kali x, kemudian 2x kali 3 itu 6x, berarti hasil kali terbesar ini yang harus plus. Jadi ini yang plus, ini yang negatif. Ya berarti pembuat nolnya akar-akarnya adalah 2x kurangi 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Oke, 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah, atau x sama dengan negatif 3. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah titik-titik. Misalkan ini adalah titik awal keberangkatan, yaitu titik A. Kapal ini berjalan ke arah timur ya, berlayar ke arah timur, ke kiri misalkan ya, timurnya ke kiri sejauh 100 km, kemudian berbelok ke arah utara berarti ke atas, dan ini misalkan titik akhirnya B. Nah ini sejauh 75 km, maka jarak terpendeknya yaitu A ke B ya, seperti ini. Nah pada mata angin membentuk sudut siku-siku, sehingga panjang AB bisa kita hitung menggunakan Pitagoras. Misal panjang AB adalah x, berarti Pitagorasnya adalah x kuadrat sama dengan ya yang ini 100 kuadrat ditambah yang ini 75 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 kuadrat itu 10.000 ditambah 75 kuadrat yaitu 5625 ya, berarti sama dengan 15.625 15625. Kita cek ya, harusnya lebih tinggi dari 10 dan 75. Ini yang belakangnya 5. Saya coba 150
25 ya, 125 kali 125 ya. Ini kelipatan 25 ya. 125 125 5 12 6 10 4 tambah 1 5 2, terus di sini 5 2 1 5 2 10 tambah 6 16 45 15 ya, benar, berarti X ini sama dengan akar 15625 sama dengan 125 km. Nah, di pilihan jawaban sama dengan B. Penyelesaian dari setengah kali 3x dikurangi 6 lebih dari 2/3 dikali 2x min 3 adalah titik-titik. Di sini kan bentuknya pecahan ya. Nah, kalau bentuknya pecahan itu cukup bikin pusing ya. Jadi kita hilangkan aja pecahannya dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan KPK dari penyebut. Nah, penyebutnya kan 2 dan 3. Jadi KPK-nya 6. Ya, kedua ruas kita kalikan 6. Maka hasilnya adalah 6 dikali setengah itu sama dengan 3 ya. Jadi 3 kali 3x kurangi 6. Ini akan lebih dari 2/3 juga kita kalikan 6 ya. 6 kali 2 bagi 3 berarti 6 kali 2 12 bagi 3 itu 4 ya. 4 kali 2x kurangi 3. Nah, selanjutnya kita tinggal SCTV seperti ini, berarti 9x dikurangi ini juga 3 kalikan negatif 6 18 ya. Terus lebih dari 4 nya juga sama, 4 kali 2x itu 8x, lalu 4 kali negatif 3 itu negatif 12. Langkah berikutnya kita kumpulkan x di ruas kiri, angka di ruas kanan ya. Jadi 9x, 8x kita pindah menjadi negatif ya, 8x, lalu lebih dari di ruas kanan sudah ada negatif 12, kita tulis aja. Berikutnya negatif 18 kita pindah jadi plus 18 ya. 9x kurangi 8x itu x lebih dari negatif 12 ditambah 18. Jadi hutang 12 kita bayar 18, kita akan dapat kembalian sebanyak 6. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari 6. Jawabannya D. Terima kasih. Perhatikan gambar berikut. Jika luas segi 3ABC adalah 54 cm persegi, maka keliling segi 3ABC adalah titik-titik. Informasi yang terdapat pada soal diketahui luas dari segitiga sebesar 54 cm persegi. Luas segitiga itu kan rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, ini sama dengan 54. Alas pada segitiga ini yaitu x plus 3 ya. Saya ganti A nya dengan x plus 3. Kemudian tingginya 2x ya. Saya ganti tinggi menjadi 2x sama dengan 54. Di sini saya bisa coret ya, setengah ini dikali 2x itu sama dengan x. Nah, ini saya coret ke sini. Jadi tinggal 1 kali x plus 3 dikali 2 dikali x. Berikutnya kita akan CTV ya, x kuadrat ya, gini. Kemudian begini, 3 kali x berarti plus 3x, dan 54 nya kita pindah di ruas kiri ya, negatif 54. Kita akan faktorkan ini untuk menentukan nilai x terlebih dahulu ya, ini sama dengan 0, baru kita bisa hitung kelilingnya bila x sudah diketahui. Oke, ini berarti kita buka begini ya, x 54 itu faktornya 9 dan 6 ya, karena 9 dikurangi 6 itu 3, jadi 9
Ini 6 plus minus, berarti X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan 6. Untuk X sama dengan negatif 9 ini tidak memenuhi ya, karena tidak ada panjang yang negatif. Jadi X nya itu 6. Maka dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ini langkah pertama. Langkah keduanya bahwa panjang AB ya, AB sama dengan X plus 3 ya, berarti ini 6 plus 3 sama dengan 9. Kemudian panjang AC ini sama dengan 2X, berarti 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Oh, ternyata kita belum bisa langsung hitung keliling. Kita perlu menentukan dulu panjang BC dengan Pitagoras ya. Ini langkah ketiga, kita tentukan panjang BC dengan Pitagoras. Nah, sama dengan BC sama dengan akar 9 kuadrat ya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya, 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144, berarti akar 225. Akar 225 itu 15 cm. Dari sini kita bisa hitung kelilingnya. Kita tinggal jumlahkan semua sisi yang sudah kita ketahui. Itu 9 tambah 12 tambah 15 sama dengan, ini dulu saya hitung ya, 27 tambah 9 berarti 36 cm. Jawabannya B. Oke, buat kalian yang baru gabung dengan video ini, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya ya, untuk dapat pembaruan video baru dari kita. Jangan lupa share bila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah titik-titik. Oke, untuk sebuah dadu ya, ini saya tulis dulu. Untuk sebuah dadu kemungkinan keluar atau kemungkinan muncul ya, itu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Sedangkan untuk koin ini 1 sampai 6 gitu ya. Nah, oke, kemudian untuk koin itu ada 2 kemungkinan ya, karena ada 2 sisi pada koin, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, kan dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Nah, mata dadu yang lebih dari 4 itu berarti 5 sama 6 ya. Kemudian pada gambar pada koin, ini gambar. Jadi semestanya, banyaknya semesta atau banyaknya ruang sampel itu sama dengan 6 ya, pada dadu 6 dikalikan pada koin 2, berarti ada 12 kemungkinan ya. Untuk kejadian yang diminta adalah kejadian A, yaitu kejadian munculnya mata dadu lebih dari 4 dan gambar, berarti di sini bisa 5G lalu 6G ya, 5G 6G. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya, karena yang lebih dari 4 hanya 5 dan 6. Kemudian muncul satunya itu gambar pada koin, berarti NA di sini sama dengan 2 ya, karena ada 1 dan 2 kemungkinan, 5G dan 6G. Berikutnya peluang kejadian A sama dengan NA per NS, berarti 2 per 12. Bila kita sederhanakan bagi 2 semua menjadi 1 per 6, maka jawabannya adalah C. Terima kasih. Perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar di atas, panjang PQ 16 cm
dan QR 12 cm. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik. Bila kita perhatikan gambarnya, di sini ada dua buah bangun, yaitu lingkaran dan persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut terletak dalam lingkaran. Maka untuk menghitung luas daerah yang diarsir, nanti kita akan menghitung dengan cara mengurangkan luas lingkaran dengan luas persegi panjang ya. Targetnya ke situ. Nah, sekarang kita cari dulu luas lingkaran dan persegi panjangnya. Untuk lebih gampangnya kita akan hitung dulu luas persegi panjang ya. Langkah pertama saya akan hitung dulu luas PQRS karena angkanya sudah diketahui, jadi kita bisa langsung hitung. PQRS sama dengan panjang kali lebar, yaitu panjangnya 16, lebarnya 12, berarti 16 kali 12 sama dengan berapa? 192 cm persegi. Oke, kita udah dapat luas persegi panjangnya. Berikutnya kita akan hitung luas dari lingkaran. Nah, untuk menghitung luas lingkaran perlu diameter ya, atau jari-jari. Di sini bila kita lihat baik-baik, coba perhatikan deh, diameternya berapa, jari-jarinya berapa. Nah, dari sini yang menjadi diameter bila kita kaitkan dengan persegi panjang, yaitu ini ya, diagonal dari persegi panjang ini. Bisa SG, bisa PR, sama aja karena diameter panjangnya sama ya. Berarti kita akan hitung terlebih dahulu diagonal dari SG ya. Diagonal ini merupakan diameter, berarti D sama dengan SG atau PR aja. Nah, sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat ya. Diagonal ini kita akan hitung menggunakan Pythagoras, sama dengan akar 256 ditambah 144, berarti ini sama dengan akar 400. Akar 400 itu 20 cm ya, 20 cm. Ini diameter, berarti jari-jarinya 10 cm. Nah, setelah ini berarti kita bisa hitung luas lingkarannya ya. Langkah ketiga kita hitung luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat ya. Karena R-nya itu 10, kita akan gunakan pi-nya 3,14 ya, kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 ya, berarti 3,14 kali 100 sama dengan 314. Dan langkah terakhir kita akan hitung luas diarsir. Luas diarsir seperti yang disampaikan di awal tadi, yaitu luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. Luas lingkarannya kan 314, luas persegi panjangnya 192. Kita kurangkan, 4 kurangi 2 itu 2, 1 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam depan ya, jadi 2. Ini 11, 11 kurangi 9 itu 2, 2 kurangi 1, 1, berarti jawabannya adalah 122 cm persegi ya, ini A. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu ya. Nih, jika pekerjaan harus selesai atau diselesaikan dalam waktu 9 minggu, maka banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik. Ini berarti kita akan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai ya. Diketahui bahwa jika 15 pekerja itu mampu menyelesaikan dalam waktu 12 minggu. Nah, sekarang durasinya dikurangi jadi 9 minggu, maka otomatis kebutuhan pekerjanya akan lebih banyak. Ini adalah perbandingan berbalik
nilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai kita akan menggunakan perkalian lurus ya, perkalian lurus ya. Siapa yang dikali lurus? Ini semuanya ya. Jadi ini yang ini dulu, kenapa yang ada X yang saya tulis dulu. Jadi X kali 9 ya. Jadi 9X akan sama dengan yang atas juga ya, 15 dikali 12 ya. Ini 15 kali 12. Boleh aja kalian kalikan 15 dengan 12 nya, tapi di sini tidak saya kalikan, tapi saya buat X sama dengan 15 dikali 12 per 9, karena saya akan coret ya. 15 sama 9 bisa dibagi 3, ini 5, yang ini 3, kemudian saya bagi lagi 12 dengan 3 ya, ini 4, yang ini 1. Jadi banyaknya pekerja yang diperlukan ada sebanyak 5 kali 4 ya, 20 pekerja. Ini pekerja yang diperlukan, sementara di sana sudah ada 15 pekerja, berarti tambahannya berapa? Tambahannya kita tinggal kurangkan ya, 20 ya, kebutuhan dengan pekerja yang sudah ada ya. Jadi 20 kurangi 15 yaitu 5 pekerja. Jawabannya C. Terima kasih. Sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari dengan jumlah pekerja 12 orang. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, maka banyaknya pekerja adalah titik-titik. Oke, ini kita akan gunakan perbandingan, karena pekerja biasanya dia perbandingan berbalik nilai. Kita coba tulis perbandingannya. Untuk 15 hari bekerja diperlukan pekerja sebanyak 12 orang. Nah, kalau diminta 10 hari, maka yang mengerjakan tentunya akan lebih banyak ya. Ketika ini turun, maka sisi yang lainnya naik. Inilah yang dinamakan sebagai perbandingan berbalik nilai. Jadi di sini kita akan gunakan perkalian lurus untuk berbalik nilai ya. Kalau dia senilai kita kali silang, tapi kalau berbalik nilai kita kali lurus. Yang mana yang dikali lurus? Ini lurusnya seperti ini ya. Jadi yang ada X nya dulu yang saya tulis, jadi 10 kali X itu sama dengan 10X. Berikutnya kita beri sama dengan, dan yang atas juga sama, kita kali lurus 15 kali 20. Nah seperti ini. 15 kali 20, 15 kali 12, maafkan saya keliru ya. Nah ini boleh aja kalian kalikan 15 kali 12 ya, baru dibagi 10. Kalau saya tulis aja 15 kali 12 nya terus dibagi 10, karena saya akan coret ini 15 dan 10 saya bagi 5, ini 3, yang ini 2, kemudian saya akan coret lagi 12 dengan 2 ya, 12 bagi 2 itu 6 ya, ini 2 bagi 2 1. Maka X atau banyaknya pekerja yang diperlukan adalah 3 kali 6, 18 orang ya. Jadi jawabannya adalah C. Terima kasih. Skala suatu peta tertulis 1:500.000 ya, kemudian jarak sebenarnya antar dua kota 30 km. Yang ditanyakan jarak dua kota pada peta adalah titik-titik. Saya mulai dari diketahui skalanya itu 1:500.000 rupiah. Ribu-rupiah, 500.000 aja nggak pakai rupiah. Kemudian jarak sebenarnya itu 30 km ya. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Nah umumnya jarak pada peta itu nanti satuannya cm, dan skala juga ini dalam satuan cm. Jadi jarak sebenarnya kita rubah ke dalam cm ya. 30 km kita rubah ke senti, nolnya nambah 5. Jadi 30 kita tambah 5 lagi, 1 2 3 4 5 cm. Jadi 3 juta cm.
Kita berikutnya akan hitung jarak pada peta. Kita gunakan bantuan segitiga ini ya. Segitiga rumus ini ya. S JP CS gini. Nah, karena yang ditanyakan adalah JP yang ini, berarti rumusnya adalah S dikali JS. Nah, JP nya belum saya tulis. Oke, jadi JP sama dengan S dikali JS. S nya di sana adalah 3 juta, kita tulis 3 juta. Kemudian maaf, S nya itu skala ya. Skala itu 1 banding 500.000. Nah, saya keliru, maaf. Jadi 1 banding, tulis ke bawah ya, 500.000 dikali JS nya. JS nya itu 3 juta. Nah, maaf saya keliru tadi ya. Ini nolnya kita coret nih. Nah, kita coret 5, ini kita coret 5. Jadi 30 bagi 5 sama dengan 6 cm. Jadi jarak pada petanya 6 cm. Jawabannya C. Terima kasih.